Klopp pastikan semua penggawa Liverpool siap tempur hadapi Manchester City. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengakui nyaris semua penggawa tidak siap diturunkan di laga kontra Manchester City pada pekan ke-32 Liga Premier Inggris. Laga di Stadion Etihad ini digadang-gadang sebagai penentu gelar juara Liga Premier Inggris musim ini. Maklum mereka berada di dua posisi teratas klasemen sementara. Diketahui Manchester City dan Liverpool hanya terpaut 1 poin saja. Klopp pun memastikan The Reds akan datang ke markas The Citizen itu dengan kekuatan penuh. Tidak ada pemain Liverpool yang terpaksa absen lantaran mengalami cedera ataupun sanksi larangan bertanding akibat kartu merah ataupun akumulasi kartu kuning. Ruben Dias absen di laga Manchester City versus Liverpool. Manchester City mendapatkan kabar kurang baik jelang duel kontra Liverpool. Bek andalannya yakni Ruben Dias dipastikan absen karena belum pulih dari cedera. Ruben Dias sudah absen sejak bulan lalu karena cedera hamstring yang didapatkannya saat Manchester City menghadapi Peterborough di Piala FA. Di laga itu Dias cuma bermain 1 babak saja. Setelah itu Ruben Dias melewatkan 7 pertandingan beruntun Manchester City di seluruh kompetisi. Tanpa kehadiran Dias, Manchester City cuma 2 kali gagal menang saat diimbangi Sporting dan juga Crystal Palace. Sejatinya Manchester City tidak begitu kehilangan Ruben Dias karena mampu menggantikannya dengan John Stones, Aymeric Laporte dan juga Nathan Ake. Namun kehadiran Dias tetap dibutuhkan karena dia adalah pilar penting di lini belakang. Manchester City versus Liverpool menanti Mohamed Salah buka puasa. Mohamed Salah lagi seret gol belakangan ini. Duel Manchester City versus Liverpool diharapkan jadi momentum Salah menuntaskan puasanya. Sejak kembali dari Piala Afrika, Mohamed Salah mengalami periode seret gol karena tidak pernah membuat gol lagi dari permainan terbuka sejak membobol gawang Norwich City pada Februari yang lalu. Periode itu sudah bertahan selama 660 menit. Bahkan dalam sebulan terakhir, satu-satunya gol yang dibuat oleh Mohamed Salah adalah dari titik putih kala mengalahkan Brighton 2-0. Terkait performa Mohamed Salah, Jurgen Klopp selaku manajer lagi-lagi tidak memusingkannya, sebab dia yakin Mohamed Salah bakal menunjukkan mental bajanya di laga sepenting Manchester City. Klopp mungkin memakluminya karena Mohamed Salah sudah bermain begitu banyak laga di musim ini. Steven Gerrard cari sosok kapten yang baru untuk Aston Villa jangka panjang. Steven Gerrard mengungkapkan kemungkinan untuk membawa kapten baru ke Aston Villa pada musim panas ini karena dia mempertimbangkan siapa yang harus memiliki peran dalam jangka panjang. Bek Inggris yakni Tyrone Mings terus mengenakan ban kapten sejak Gerrard menggantikan Dan Smith pada November yang lalu. Tetapi bos Aston Villa itu akan menunda keputusan apakah dia akan mempertahankannya sampai setelah musim ini berakhir. Xavi dan Torres keluhkan counter lapangan Eintracht Frankfurt. Barcelona harus puas dengan hasil imbang di Jerman, dengan Ferran Torres mencetakkan penyeimbang di babak kedua leg pertama perempat final Liga Eropa. Setelah pertandingan, striker milik Blaugrana yakni Ferran Torres yang mencetakkan gol pada malam itu mengeluhkan tentang lapangan. Ia mengklaim bahwa permukaan stadion Deutsche Bank tidak dalam kondisi yang baik, dan pelatih kepalanya yakni Xavi Hernandez setuju dengan keluhan dari Ferran Torres tersebut. Thomas Partey cedera, Arsenal bakal pincang hingga akhir musim. Pemain tengah Arsenal yakni Thomas Partey bakal absen setelah mengalami cedera bahas saat timnya menderita kekalahan dari Crystal Palace pada pekan yang lalu. Hal tersebut diumumkan oleh pihak manajemen Arsenal. Pemain internasional asal Ghana itu ditarik pada babak yang kedua dalam pertandingan yang dimenangi Crystal Palace 3-0 pada Senin yang lalu. Dan manajer Arsenal yakni Mikel Arteta mengatakan bahwa Thomas Partey mengalami masalah di area yang sama dengan lokasi cedera sebelumnya. Cedera tersebut merupakan pukulan telak bagi klub asal London Utara itu yang juga kehilangan bek kiri mereka yakni Kieran Tierney untuk sisa musim ini, di mana pemain asal Skotlandia tersebut harus menjalani operasi pada lutut kirinya. Chelsea tiba-tiba kehilangan jati diri. Chelsea merasa mengalami anomali setelah 2 kekalahan beruntun dan telak di kandangnya sendiri. The Blues tiba-tiba saja kehilangan jati dirinya.
Chelsea ditampar lawannya di Stamford Bridge dalam 2 laga terakhir. Mereka kalah 1-4 dari tim papan bawah Brentford di ajang Liga Inggris, lalu dibungkam oleh Real Madrid 1-3 pada laga pertama perempat final Liga Champions. Kekalahan ini menjadi alarm serius buat Chelsea, sebab sebelumnya klub asal London Barat itu baik-baik saja sebelum jeda internasional dengan merangkai 6 kemenangan secara beruntun. Manajer Chelsea yakni Thomas Tuchel sampai beberapa kali menekankan bahwa 2 hasil terakhir adalah hal yang sangat di luar dugaan. Sementara itu tak ada perubahan masif atau signifikan yang dilakukan di dalam timnya, dan hasilnya tiba-tiba saja berbeda. Mental Inter Milan naik usai kalahkan Juventus. Inter Milan sedang dalam situasi percaya diri untuk berburu Scudetto. Mental Nerazzurri kembali naik setelah mengalahkan Juventus pada akhir pekan yang lalu. Lavinia Mata kini duduk di posisi ketiga klasemen dengan torehan 63 poin dari total 30 laga. Dan tim besutan Simone Inzaghi tersebut cuma tertinggal 4 angka dari AC Milan selaku pemuncak klasemen sementara yang sudah bertanding sebanyak 31 kali laga. Bayern Munchen dinyatakan tak bersalah dalam kasus 12 pemain melawan Freiburg. Bayern Munchen dinyatakan tidak bersalah saat menurunkan 12 pemain dalam laga melawan Freiburg pada pekan yang lalu. Dengan demikian kemenangan 4-1 yang mereka raih itu tetap saja sah. Peristiwa yang dimaksud adalah pada Sabtu 2 April 2022 ketika laga sudah berjalan 85 menit. Niklas Süle dan juga Marcel Sabitzer masuk menggantikan Corentin Tolisso dan juga Kingsley Coman. Namun nama terakhir tak keluar lapangan. Akibatnya selama 17 detik Bayern Munchen turun dengan 12 pemain dan Kingsley Coman tidak keluar karena nomor punggung yang tertera di papan pergantian pemain adalah 29 bukan 11. Villarreal buka pembicaraan untuk perpanjang masa pinjam Lo Celso. Lo Celso bergabung dari Tottenham sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Tak ada opsi pembelian permanen dari kesepakatan tersebut. Namun jurnalis Fabrizio Romano mengklaim Villarreal ingin membuka pembicaraan dengan Tottenham untuk mempertahankan sang pemain asal Argentina itu. Bersama Villarreal ia tampil sebanyak 11 laga di semua kompetisi musim ini. Dan Lo Celso memang tak menciptakan gol ataupun assist, tetapi permainannya sangat mengesankan. Masa depan Luis Suarez di Atletico Madrid belum jelas. Menurut laporan dari Football Espanya, masa depan dari striker Atletico Madrid yakni Luis Suarez belum jelas. Kontrak sang pemain asal Uruguay tersebut akan berakhir pada musim panas ini dan beberapa pembicaraan sedang berlangsung mengenai masa depannya. Dua klub asal Turki yakni Besiktas dan juga Fenerbahce dilaporkan dalam pembicaraan untuk bisa mendapatkan Luis Suarez. Dan kubu Suarez telah melakukan penjajakan dengan kedua klub tersebut dan mereka mencoba melihat sejauh mana tawaran tersebut menarik hati dari Luis Suarez. Luis Suarez merupakan salah satu striker tajam di Eropa. Pemain yang dijuluki El Pistolero tersebut selalu menjadi ancaman gawang lawan dengan mudah mencetakkan gol dalam posisi apapun. Total ia mencetakkan 34 gol dalam total 76 pertandingan di semua kompetisi bersama Atletico Madrid. Guardiola ditunjuk tangani timnas Brasil. Tite yang telah menukangi Seleção sejak tahun 2016 yang lalu dilaporkan akan mengundurkan diri usai final Piala Dunia 2022. Berdasarkan laporan dari Globo Esporte, CBF pun berniat untuk mendatangkan pelatih asing untuk menggantikan Tite di kursi kepelatihan timnas Brasil. Bidikan CBF tertuju pada Guardiola. Terlebih kontrak Guardiola bersama Manchester City akan berakhir pada tahun 2023. Hingga kini baik Guardiola maupun manajemen The Citizen belum memberikan sinyal yang tegas terkait kemungkinan perpanjangan kontrak pelatih asal Spanyol tersebut. Kendati begitu, Guardiola ternyata menutup setiap kemungkinan untuk menukangi Seleção. Menurut mantan pelatih Bayern Munchen tersebut, Brasil memiliki sederet pelatih yang jauh lebih mumpuni untuk menangani Neymar dan kawan-kawan. Manchester United bakal pecahkan rekor transfer untuk Declan Rice. WC melalui sang manajer yakni David Moyes menegaskan bahwa Declan Rice tidak akan dijual murah. Mereka mematok harga sang gelandang di angka 150 juta pounds pada musim panas nanti.
Nanti memang klaim bahwa Manchester United akan meladeni tantangan dari West Ham United tersebut. Mereka dilaporkan akan menebus mahar itu di musim panas mendatang. Setan Merah sudah berkonsultasi dengan calon manajer baru mereka, yakni Erik ten Hag. Dan Ten Hag menyukai sang gelandang dan ia menilai bakal cocok dengan skema yang akan ia bangun pada musim mendatang. Itulah mengapa manajemen Manchester United sedang menyiapkan tawaran sebesar 150 juta pounds untuk bisa memboyong Declan Rice di musim panas nanti. Jika transfer ini terjadi, maka Manchester United akan memecahkan rekor transfer mereka dan juga IPL. Sebelumnya pada tahun 2016 yang lalu, Manchester United memecahkan rekor transfer dunia. Mereka mendatangkan Paul Pogba dari Juventus dengan harga yang mencapai 105 juta euro. Striker Sassuolo jadi target Juventus untuk gantikan Paulo Dybala. Finansial menjadi masalah setelah Juventus merekrut Dusan Vlahovic hingga tak sanggup memenuhi permintaan gaji dari Paulo Dybala. Diketahui Lazio sudah bersama dengan Juventus dari tahun 2015 yang lalu dan kini ia siap dilepas pada Juni mendatang. Juventus sudah mulai berburu potensi pengganti dari Paulo Dybala. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori yang kini bermain di Sassuolo jadi prioritas transfer Juventus untuk menggantikan Paulo Dybala. Lebih lanjut, Juventus diyakini juga telah berbicara pada agen penyerang timnas Italia tersebut. Sassuolo diyakini menetapkan bandrol sebesar 30 juta euro dan Juventus akan mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian permanen seperti pembelian Manuel Locatelli dan juga Federico Chiesa pada masa yang lalu. Manchester United dikalahkan oleh Everton. Upaya Manchester United untuk mengejar posisi 4 besar dapat ganjalan di markas Everton. Manchester United kalah 0-1 dalam lawatannya ke Goodison Park. Berhasil menguasai pertandingan, Manchester United gagal memanfaatkan peluang yang ada. Sayangnya tim tuan rumah mampu mencetakkan satu-satunya gol kemenangan yang dicetakkan oleh Gordon di menit ke-27. Berkat hasil ini, Everton masih tertahan di peringkat ke-17 dengan perolehan 28 poin dari total 30 pertandingan. Sementara untuk Manchester United kini berada di posisi ke-7 dengan perolehan 51 poin. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.